Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Rahayu, NPM 2108 260119. Saya dari kelas C akan mempresentasikan mind saya di blok elektif tentang domain dan dimensi hipnoterapi. Kemudian untuk definisinya sendiri, domain hipnosis ini mengacu pada berbagai bidang kehidupan di mana hipnosis diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mengatasi masalah atau meningkatkan kualitas hidup. Dimensi hipnosis ini merujuk pada aspek internal yang terjadi dalam pikiran dan tubuh selama proses hipnosis, yang menggambarkan bagaimana hipnosis ini mempengaruhi kondisi mental, emosional, dan fisik individu dalam keadaan terhipnosis. Secara umum, domain ini menjelaskan area aplikasi hipnosis, sementara dimensi menjelaskan proses perubahan yang dialami individu dalam keadaan fokus atau trans. Kemudian ada 6 bidang utama respon hipnosis, yaitu ada respon ideomotor, ada hypnotic imagery dan dreaming, kemudian ada effects on memory, ada sensory dan factual effect, ada cognitive dan affective change, lalu yang terakhir ada positive hypnotic effect. Yang pertama ada respon ideomotor. Responsif ideomotor ini penghambatan respon motorik melalui sugesti tertentu. Nah, sugesti yang diberikan pada responsif ideomotor ini contohnya yaitu penutupan mata, gerakan postur, gerakan tangan yang terentang seolah-olah ditarik oleh magnet, dan pengangkatan dan penurunan tangan atau lengan. Kemudian atau sugesti misalnya untuk menghambat dan pembengkokan atau pengangkatan lengan, pembukaan kunci jari, mengatup, membuka kelopak mata yang tertutup, atau mengucapkan kata-kata tertentu. Nah, responsif ideomotor ini merupakan bagian terbesar dari variasi respon hipnotis secara keseluruhan. Yang kedua, ada hypnotic imagery dan dreaming. Beberapa subjek yang terhipnotis mengalami kualitas dan kuantitas gambaran yang lebih besar dalam hipnosis. Kemudian citra atau imagery ini dia dibandingkan dengan pemrosesan informasi kognitif memainkan peran yang lebih besar dalam menghipnotis dibandingkan pengalaman saat bangun tidur. Yang ketiga ada effect on memory. Nah, hipnosis ini yang kompleks. Terapis akan memberikan sugesti hipnosis kepada klien yang dapat meningkatkan daya ingat atau hipnotik hipermensia, namun tidak meningkatkan pengenalan materi yang bermakna secara pribadi. Keakuratan informasinya juga diingat bervariasi sesuai dengan apakah terapis menciptakan harapan yang realistis atau tidak realistis tentang pengambilan memori, melakukan atau tidak mendorong untuk menebak-nebak, atau melakukan atau tidak menyarankan informasi yang salah tentang target penarikan kembali. Lalu yang keempat ada sensori dan factual effect. Nah, fenomena yang umum terjadi terutama di kalangan subjek dengan tingkat hipnotis yang tinggi. Sekelompok kecil individu dengan tingkat hipnosis tinggi mampu menghasilkan halusinasi positif dan halusinasi negatif sebagai respon terhadap sugesti hipnosis. Nah, halusinasi ini terhadap rasa menghasilkan pengalaman subjektif yang intens terhadap panas yang hampir tidak dapat dibedakan dari panas yang sebenarnya pada orang-orang tertentu yang dapat dihipnotis tinggi tetapi juga dapat menyebabkan luka bakar. Nah, sugesti hipnosis ini juga dapat menghambat persepsi pengalaman aktual atau halusinasi negatif, misalnya gagal melihat cahaya atau warna aslinya, lalu tidak melihat tangan di jam tangan, atau secara selektif menjadi tuli terhadap kata atau suara yang tertentu. Lalu yang kelima ada cognitive affective change. Nah, sugesti hipnosis dapat menghasilkan agnosia atau seseorang tidak dapat mengenali objek, orang, suara, atau bau. Kemudian dan afasia sementara atau tidak bisa berbicara yang terjadi secara sementara. Lalu sugestinya ini langsung untuk mengalami keadaan emosi yang berbeda, misalnya rasa takut tidak hanya menghasilkan pengalaman subjektif dari rasa takut tapi juga peningkatan produksi kolamin dan kortisol. Kemudian sugesti hipnosis dapat secara langsung mengubah representasi diri seperti sugesti untuk membayangkan
diri sendiri benar-benar bebas dari rasa sakit, kemudian atau sugesti untuk tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai perokok. Nah, muncul gejala somatiknya ini akan mempertahankan mekanismenya. Lalu yang keenam atau yang terakhir, dia itu ada post-hypnotic effect, yang sugestinya ini tertentu yang diberikan selama keadaan hipnosis dirancang untuk mempunyai efek setelah sesi hipnosis dihentikan secara formal, termasuk amnesia post-hypnotic dan perilaku post-hypnotic lainnya. Sugesti post-hypnotic adalah isyarat yang diinduksi, yaitu pengalaman atau perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap isyarat spesifik yang diberikan. Nah, sebelumnya selama trans atau dinilai yaitu efek yang terjadi secara progresif seperti sugesti post-hypnotic yang menjelaskan makna mimpi yang akan menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu. Lalu ada dimensi dan fenomena, yaitu memudarnya orientasi realistis umum individu, kemudian ada keterlibatan tanpa disadari, ada keterlibatan kuno, ada mengantuk, ada relaksasi, kemudian ada kejelasan gambar, ada penyerapan, dan ada akses ke alam bawah sadar si klien. Nah, sekian hasil presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.